never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, angkat bicara untuk performa kurang memuaskan Fanja Bukilit. Kemenangan Red Sparks dalam pertandingan lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Jumat, 10 Januari 2025, meninggalkan rasa kecewa. Tim yang ditangani oleh Ko Hae-jin sebagai juru taktik tersebut memang masih belum terhenti saat menghadapi GS Chalters Seoul Kicks. Bertamu ke Seoul Jangchung Gymnasium, Korea Selatan, Red Sparks menang tipis 3-2, 25-23, 25-27, 25-22, 20-25, 15-12. Dengan hasil manis ini, Red Sparks berhasil membukukan 9 kemenangan secara beruntun yang menjadikan raihan ini sebagai rekor baru. Pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi sendiri tampil ciamik dari segi raihan poin yang dibukukan dengan 33 angka. Akan tetapi, torehan eksplosif pemain asal Jember, Jawa Timur itu sedikit tertutupi oleh performa yang tidak maksimal. Di sisi lain, Kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Yeom Hyeseon, menambah lagi daftar catatan rekor pribadinya setelah kemenangan atas GS Chalters pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 putaran 4. Red Sparks baru saja mengemas kemenangan penuh perjuangan pada lanjutan Liga Voli Korea musim ini, Jumat, 10 Januari 2025. Keberhasilan Megawati Hangestri dan kawan-kawan menaklukkan tim tuan rumah GS Chalters Seoul Kicks di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan, mungkin memang tak sepenuhnya bisa membuat mereka tersenyum. Hasil tersebut sejatinya menjadi rekor kemenangan beruntun terbanyak tim dalam 9 laga beruntun. Akan tetapi, memang permainan tim asuhan Ko Hae-jin masih punya beberapa hal yang mesti dievaluasi imbas dari beberapa serangan mereka yang tumpul. Bahkan Ko Hae-jin sendiri pun memang terlihat kurang puas meski anak didiknya berhasil meraih kemenangan. Terlepas dari upaya GS Chalters yang notabene tim juru kunci yang pelan-pelan mencoba bangkit, Red Sparks memang harus kembali kompak dan menemukan semangat atau motivasi lebih lagi. Bersamaan dengan itu, setidaknya ada satu tambahan hal manis yang turut mewarnai kemenangan Red Sparks kemarin. Dan itu lahir dari pencapaian Kapten Red Sparks, Yeom Hyeseon yang sukses mencatatkan set terbanyak dalam liga musim ini bahkan sepanjang masa kompetisi Liga Voli Korea Divisi Putri. Sementara itu, pada laga Red Sparks versus GS Chalters, Yeom menambah 52 set hingga sekarang memiliki total 15.404 kali set dalam karirnya sepanjang 453 pertandingan. Angka itu sangat cukup membawanya menjadi setter dengan jumlah set kumulatif tertinggi sepanjang masa untuk saat ini. Mantan setter timnas voli putri Korea Selatan itu juga melampaui setter legendaris Gimcheon Korea Express Wai Haipas Lee Hyo-hee yang mencatatkan 15.401 set. Yeom Hyeseon sendiri menegaskan bahwa dia sangat bahagia atas pencapaian itu dan hal tersebut telah mendorongnya untuk berkiprah lebih baik lagi bersama Red Sparks musim ini. Karena setter berusia 33 tahun itu belum ada niat untuk pensiun. Sekarang targetnya adalah mampu mencapai 20.000 set yang tentu saja juga akan jadi sejarah baru bagi setter divisi putri di Liga Voli Korea. Saya ingin melakukan ini untuk waktu yang lama hingga saya menjadi nomor 1 di divisi wanita, kata Yeom Hyeseon dikutip Bola Sport dari Midaily Co. KR. Karena saya belum punya niat untuk pensiun, saya ingin mendapatkan fisik yang terus bugar dan mencapai 20.000 set, katanya bersemangat. Posisi Yeom sebagai setter utama Red Sparks sangat berpengaruh bagi kesuksesan dua lini serang tim yaitu Mega dan Fanja Bukilit. Karena bagaimanapun, voli adalah kerjasama tim, tidak akan ada serangan sukses bila tak ada umpan yang tepat. Pencapaian Yeom menjadi setter dengan poin tertinggi cukup sebanding dengan pencapaian Mega dan Bukilit yang sama-sama berhasil menghuni 5 besar top skor Liga Voli Korea musim ini. Memiliki setter yang bisa diandalkan seperti Yeom juga menjadi faktor penting Red Sparks ke depannya. Terdekat, mereka akan kembali bertandang ke markas Hwaseong IBK Altos. Aksi fake dari Silva membuat GS Chalters terus unggul 17-13.
Pemain yang sama membuat Red Sparks semakin tertinggal 20-16 setelah Spike-nya gagal dibendung Teo Sungju. Spike Megawati membuat Red Sparks mendekat 20-23. Namun Spike Silva membuat GS Chartes bisa memungkasi set keempat ini dengan skor 20-25. Di set kelima duel berlangsung ketat. Skor sempat berimbang 2-2. Namun Giselle Silva bisa membuat GS Chartes unggul 5-2. Back attack Megawati Hangestri membuat Red Sparks mendekat 6-5. Blok sukses dari Vanja Bukilic atas Spike Silva membuat skor berimbang 7-7 dan Spike dari Megawati membuat Red Sparks berbalik unggul 7-8. Spike dari Bukilic membuat GS Chartes tertinggal September 10. Satu servis dan satu spike yang keluar lapangan dari Silva membuat Chartes tertinggal lagi Oktober 12. Red Sparks akhirnya bisa memenangkan set kelima ini dengan skor Desember 15 setelah mendapat 2 tambahan poin dari Megawati. Di sisi lain, Daejeon Red Sparks secara dramatis mengalahkan GS Chartes di laga perdana putaran 4 Korean V-League 2024-2025 di Jangchung Arena, Jumat, 10 Januari 2025, petang waktu Indonesia Barat. Megawati Hangestri dan kawan-kawan awalnya tampak akan bisa memenangkan laga ini dengan mudah. Tapi mereka kemudian tampil belepotan dan membiarkan permainan GS Chartes berkembang sebelum akhirnya bisa menang 2-3. Hasil ini membuat Red Sparks mencatatkan 9 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Di set pertama, Red Sparks tampil menjanjikan dan langsung unggul 0-3 setelah sukses menggagalkan 2 atak Giselle Silva. Namun setelah itu Chartes bisa bangkit dan berbalik unggul 9-6. Usai meminta timeout, Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi Oktober 10 dan bola fake dari Megawati membuat mereka berbalik unggul November 13. Spike Mega dan servis AC dari Yeom Hyeseon membuat GS Chartes makin tertinggal November 16. Fake dari Megawati membuat GS Chartes, yang sempat bangkit, tetap tertinggal 16-20. Sang tuan rumah sempat bangkit dan menyamakan skor menjadi 23-23 tapi akhirnya Red Sparks bisa memenangkan set pertama ini dengan skor 23-25 setelah Jungho yang sukses melakukan blok atas Spike lawan. Red Sparks membuka set kedua dengan apik dan mereka langsung unggul 1-4. Spike dari Megawati Hangestri membuat GS Chartes terus tertinggal 5-9. Sementara itu, 2 blok sukses dari Park Eun-jin atas 2 spike Giselle Silva di 2 waktu berbeda membuat GS Chartes masih tertinggal Agustus 13. Spike dari Vanja Bukilic membuat Red Sparks terus unggul 13-17. Spike dari Megawati membuat GS Chartes tertinggal 20-15. Namun spike dari asal Jember ini yang keluar lapangan membuat skor bisa menipis menjadi 18-21. GS Chartes kemudian bisa menipiskan skor menjadi 22-23. Atak Megawati yang gagal karena bisa diblok lawan membuat skor berimbang menjadi 24-24. GS Chartes akhirnya bisa comeback dan menang 27-25 di set kedua ini. Poin terakhir didapat setelah Nohran gagal menerima servis lawan dengan sempurna. Set ketiga dibuka dengan ketat, di mana Red Sparks cuma bisa unggul 2-3. Namun spike sukses dari Megawati Hangestri dan spike Giselle Silva yang keluar lapangan membuat GS Chartes tertinggal 3-6. Spike dari Megawati dan blok Park Eun-jin atas Spike Silva membuat Red Sparks terus unggul Juli 11. Red Sparks terus bisa unggul dengan skor 14-18. GS Chartes kesulitan bangkit. Mereka terus tertinggal dengan skor 16-21. Blok sukses dari Megawati membuat Red Sparks mencapai set point 20-24. GS Chartes akhirnya kalah 22-25 di set ketiga ini setelah mereka gagal melakukan blok atas Spike Megawati dengan sempurna. Pertarungan di awal set keempat berjalan sengit. Di kubu Red Sparks, Megawati Hangestri terus berupaya mendapatkan poin serangan namun berhasil diredam dengan serangan kokoh yang dimiliki GS Chartes.
Tetapi Vanja Bukilic yang merupakan tandem Megawati Hangestri berhasil mendapatkan poin dan kembali menyeret persaingan menjadi ketat di set pertama. Tak hanya itu, penampilan Giselle Silva yang mulai ganas di awal laga menunjukkan peningkatan performa yang berhasil didapat GS Chartres. Dengan keunggulan 9-6 atas Red Sparks, GS Chartres berhasil memimpin jalannya pertandingan. Tim juru kunci ini menunjukkan kebangkitan usai mendapatkan kepercayaan diri saat berhasil menghabisi pemuncak klasemen Pink Speeders beberapa waktu lalu. Kendati demikian, Red Sparks secara perlahan melakukan pengejaran dengan poin beruntun yang diperoleh Megawati Hangestri dan Eunjin Park. Di sisi lain, laga Red Sparks melawan GS Chartres pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan berlangsung seru. Laga tersebut digelar di Jangchung Arena, Seoul, Korea Selatan, yang jadi markas GS Chartres pada hari Jumat 10 Januari 2024. Tim yang diperkuat oleh pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur, Megawati Hangestri Pertiwi itu berhasil menang di set pertama dengan skor 23-25. Awal set kedua, tim besutan Ko Hye-jin itu tampil mendominasi. Mereka unggul 0-4. Hal itu membuat pelatih GS Chartres Liang Taik melakukan timeout pertama. Tim tuan rumah mulai bangkit. Mereka mulai mengejar ketertinggalan poin dari tim tamu. Namun, para pemain Red Sparks meresponnya dengan cepat. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil unggul 4-8 saat technical timeout pertama. Tim berjuluk The Red Force terus berupaya mempertahankan performa mereka di awal set kedua itu. Mereka berhasil terus menjaga keunggulan poin atas GS Chartres. Pelatih Ko Hye-jin langsung melakukan timeout pertama ketika skor hanya selisih 1.89. Arahan baru yang disampaikan ke Pain memberikan dampak positif. Red Sparks kembali memperlebar jarak poin menjadi Agustus 13. Melihat itu, giliran Liang Taik yang melakukan timeout keduanya di set itu. Memasuki technical timeout kedua tim tamu tetap unggul Desember 16. Megawati Hangestri dan kawan-kawan terus mendominasi jalannya pertandingan di set kedua. Kombinasi serangan melalui quick attack Jung Ho Yang dan back attack Megatron membuat pertahanan GS Chartres tak berdaya. Namun, tim tuan rumah tak mau menyerah begitu saja. Mereka mencoba memberi perlawanan. Perlahan tim asal ibu kota Seoul, Korsel, itu berhasil memangkas jarak poin mereka dengan tim tamu. Melihat itu, Ko Hye-jin melakukan timeout saat skor 19-21 untuk memutus momentum positif GS Chartres. Laga kembali berjalan seru. Para pemain GS Chartres berusaha keras mengejar ketertinggalan mereka menjadi 22-23. Hal itu seperti pada set pertama, GS Chartres berhasil menyusul dan menyeimbangkan kedudukan menjadi 24-24. Akhirnya Red Sparks harus mengakui keunggulan tim tuan rumah. Giselle Silva berhasil comeback dan memenangkan set kedua dengan skor 27-25. Sementara itu, tim voli putri Red Sparks berhasil mengakhiri laga dramatis atas GS Chartres di set pertama dengan poin akhir 25-23 pada putaran keempat Liga Voli Korea 2025. Pertandingan yang berlangsung di Jangchung Gymnasium, Jumat, 10 Januari 2025, menampilkan keganasan Giselle Silva yang memberikan perlawanan sengit. Namun, Red Sparks dengan kesolidan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic serta pemain lokal lainnya berhasil menutup set pertama dan unggul 1-0. Mengawali set pertama, Red Sparks berhasil mengawali laga dengan impresif dengan poin beruntun yang didapat. Di mana, tim Megawati Hangestri berhasil memimpin dengan kedudukan 3-0 atas GS Chartres. Dalam laga tersebut Giselle Silva berupaya menghadirkan serangan untuk mendapatkan poin. Giselle Silva berhasil mendapatkan poin beruntun, ditambah poin serangan dari pemain asing kota Asia mereka Tran Thi Bich Tui dan menyeret persaingan menjadi berimbang 3-3. Red Sparks berhasil meraih 3 poin, mereka dapat memperpanjang persaingan di papan atas. Sebelumnya, Pink Speeders, yang saat ini berada di puncak klasemen, baru saja kalah 2-3 dari GS Chartres. Sementara Hyundai Hillstatt juga tumbang 2-3 dari iPapers pada laga terakhir putaran ketiga. Namun, meski lebih diunggulkan, Red Sparks tidak bisa meremehkan GS Chartres begitu saja. Giselle Silva dan rekan-rekannya baru saja mendapat kepercayaan diri setelah mengalahkan Pink Speeders. Silva, yang mencetak 51 poin dalam pertandingan tersebut, menjadi ancaman serius bagi Red Sparks.
Dalam pertandingan ini, duo bomber Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik, akan diuji untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada. Megawati akan diandalkan untuk menyerang, sementara Vanja Bukilik perlu siap jika Megatron, julukan Megawati, mengalami kebuntuan. Namun, Red Sparks harus berhati-hati agar tidak membuang peluang terlalu banyak, karena hal itu bisa membuka celah bagi Gias Chaltes untuk menyerang balik.